Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Rafflesia hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini bersama saya Juni Effendi. Masih dalam situasi new normal pandemi COVID-19. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan tubuh. Apa yang bisa kita lakukan? Yakni dengan berolahraga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berolahraga, atau lebih tepatnya bela diri, seni bela diri asli Indonesia, yakni pencak silat yang ada di Kota Bengkulu yang sudah didirikan sejak tahun 1988 hingga sekarang, yakni Perguruan Pencak Silat Budi Satria. Seperti apakah perkembangan dan latihan rutin yang dilakukan oleh para pelatih dan juga para anggotanya ini sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat berprestasi bagi Provinsi Bengkulu dan juga tentunya untuk menjaga kebugaran tubuh, khususnya dalam mengolah pernapasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Selengkapnya akan Anda simak dalam Lensa Rafflesia. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Di Provinsi Bengkulu juga memiliki banyak aliran dan salah satunya yang mulai berkembang sekitar tahun 90-an yakni Perguruan Budi Satria yang merupakan gabungan dari 3 unsur bela diri yakni Budi Suci, Buddha Tunggal, dan Kejawen atau unsur kedaerahan. Salam olahraga, salam Budi Satria. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat perguruan seni bela diri pencak silat dan seni olah pernapasan Budi Satria. Seni bela diri pencak silat dan seni olah pernapasan Budi Satria didirikan oleh Abi Haji Muhammad Guntur Satria Maja, kemudian Bapak Riyadi, dan yang terakhir Bapak Fazial Ahyan. Dengan guru besarnya sendiri adalah Abi Haji Muhammad Guntur Satria Maja. Abi Haji Muhammad Guntur Satria Maja adalah putra dari sepasang suami istri, yakni Bapak Samsudin TH dan Ibu Ratna Wilis almarhum yang biasa dipanggil dengan Gadis Tayap. Abi Haji Muhammad Guntur Satria Maja sendiri dilahirkan di Curup pada tanggal 10 Juni 1970. Kemudian Abi sendiri sudah berlatih sejak kecil, yang dilatih oleh Datu, yang Datu atas nama Datu Tayap adalah ayah dari almarhum ibu. Perguruan ini didirikan pada tanggal 22 Februari 1988, yang kemudian resmi masuk IPSI pada tahun 1990. Unsur bela diri pencak silat Budi Satria sendiri ada 3 unsur, yakni Sinar Putih, Buddha Tunggal, dan Kejawen. Kemudian Budi Satria juga sempat vakum pada sekitar pada tahun 2002 atau 2003. Kemudian resmi dibangkitkan kembali oleh Abi Haji Muhammad Guntur Satria Maja pada tahun 2017, seingat saya pada tanggal 12 November, bertepatan juga di Kuarda, sama persis saat didirikan, saat pertama kali, yaitu didirikannya di Kuarda juga. Kalau untuk cabang, kita saat ini karena baru bangkit lagi ya, saat ini ada 3 cabang, yakni dari SMP 13 dan dari Arga Makmur, yang terakhir yang pusatnya berada di Kuarda sendiri. Saat yang kita hadapi ya Mas, perkembangan saat baru resmi bangkit kembali itu, kita lumayan susah untuk mengajak orang, karena orang berpikir ini adalah perguruan baru ya Mas, karena kan waktu itu tahun 88 ya, mungkin yang tua-tua tahu ya, yang kecil-kecil banyak yang mengira perguruan ini perguruan baru, jadi mereka
susah untuk diajak gabung. Tapi alhamdulillah secara berkala akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya banyak orang tahu oh Budi Satria ternyata perguruan lama. Perguruan Budi Satria berasal dari Kota Bengkulu, yaitu seni bela diri yang diaplikasikan dengan seni olah pernafasan. Perguruan ini dengan lengkap disebut aliran seni bela diri pencak silat dan seni olah pernafasan Budi Satria. Sejalan dengan norma dan nilai budaya khususnya di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang harus diperhatikan dan dilakukan dengan seksama ketika berlatih pencak silat. Yang dimulai upacara pembukaan latihan yang terdiri atas menyiapkan barisan, berdoa dipimpin oleh pelatih, pembacaan prasetya pesilat Indonesia, penghormatan kepada pelatih dipimpin oleh pemimpin barisan. Pemanasan, latihan inti, pendinginan, upacara penutupan latihan diakhiri dengan penghormatan dan berjabat tangan. Kalau untuk kendala sih selama ini nggak ada. Kalau untuk usia dini paling susah diatur karena masih kecil. Kalau untuk porsi tingkatan, untuk dasar putih kita latihan umum seperti jurus, teknik, dan juga fisik. Apalagi di masa pandemik, suka dukanya banyak murid-murid yang datang sedikit, paling yang kurang semangat latihan karena sudah lama PSBB. Kalau target kita sendiri, yang jelas kita target untuk menghasilkan prestasi pada atlet-atlet dan berusaha keras untuk mencetak atlet kalau bisa ke jurnas ataupun ke tingkat nasional. Secara ringkas, murid silat atau pesilat dibagi menjadi beberapa tahap atau tingkat kemahiran, yaitu pemula, diajari semua yang tahap dasar seperti kuda-kuda, teknik tendangan, pukulan, tangkisan, elakan, tangkapan, bantingan, olah tubuh maupun rangkaian jurus dasar perguruan dan jurus standar IPSI. Tahap menengah pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan di sini akan mulai terlihat minat dan bakat pesilat dan akan disalurkan kepada masing-masing cabang, misalnya olahraga dan seni budaya. Tahap pelatih merupakan hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula, dan menengah akan membuat pesilat melangkah ke tahap selanjutnya, di mana mereka akan diberikan teknik-teknik bela diri perguruan, di mana teknik ini hanya diberikan kepada orang yang memang dipercaya dan mampu secara teknik maupun moral. Karena biasanya teknik bela diri merupakan teknik tempur yang sangat efektif dalam melumpuhkan lawan dan sangat mematikan. Terakhir adalah pendekar. Merupakan pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. Di perguruan silat Budi Satria, rata-rata anak maupun remaja yang latihan merupakan anggota pramuka. Maklum saja, perguruan Budi Satria ini didirikan oleh Guntur Sariat Maja dan Slamet Riyadi yang sebelumnya memimpin Keluarga Pramuka Provinsi Bengkulu. Terdapat 4 aspek utama dalam pencak silat, yaitu aspek mental spiritual, aspek seni budaya dan permainan, seni, aspek bela diri dan aspek olahraga. Aspek terakhir ini meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda, atau regu.
Karena bentuk pencaksilat dan padepokannya berbeda satu sama lain, sesuai dengan aspek-aspek yang ditekankan. Dengan beragam aspek dari pencaksilat, setiap orang juga memiliki pandangan yang berbeda ketika ingin masuk perguruan silat, baik itu untuk aspek kesehatan, seni, budaya, maupun olahraga. Nah, pemirsa Lensa Rafflesia, saat ini saya sudah bersama dengan adik-adik dari perguruan pencak silat Budi Satria. Ini bisa langsung kita salam dari Budi Satria seperti apa ini? Bisa dikasih tahu? Salam Budi Satria. Ya, mereka ini merupakan salah satu ataupun beberapa orang murid yang mungkin cukup berprestasi di perguruan Budi Satria. Dan memang di tengah-tengah istirahat ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang kepada beberapa orang ini yang memang sudah mengikuti perguruan Budi Satria yang cukup lama dan juga sudah banyak sekali prestasi. Kita perkenalan dulu dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan Anda ini, boleh namanya? Nama saya Freddy, asal saya dari Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Nama saya Mardian Kilamsari, sering dipanggil Kiki. Dari? Bengkulu. Dari Bengkulu. Nama saya Nezwa, asal dari Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Habib Ilham Pamungkas, asal saya dari Kota Bengkulu. Saya Maisha Indah Fitriani, berasal dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ini berarti rata-rata dari Bengkulu dan juga ada dari Bengkulu Utara ya. Nah, kita ada pertanyaan satu persatu. Ini kenapa memilih pencak silat? Ini banyak sekali kan, bela diri, ada taekwondo, terus ada tai chi dan segala macam ya. Ini kenapa memilih pencak silat ini? Karena memilih pencaksilat, yaitu pencaksilat adalah tradisi dari leluhur, dari turun menurun. Karena juga melekat dari hati, dari orang tua mendukung untuk mengikuti pencaksilat. Berarti memang dari orang tua, memang sudah keinginan pengen pencak silat sudah lama. Berarti ini selanjutnya? Sama. Karena salah satu cita-cita saya juga menjadi seorang atlet pencak silat. Hebat sekali ini, pengen menjadi atlet pencak silat. Ini semoga nanti ke depannya bisa membanggakan, mengharumkan nanti kancah internasional. Nah, ini selanjutnya? Ingin sama-sama kalau masuk silat biar dapat prestasi sih itu. Prestasi ya, luar biasa. Selanjutnya? Pertama, kalau saya ingin membudidayakan pencaksilat Indonesia. Jadi kan pencaksilat Indonesia itu memang budidaya dari leluhur Indonesia. Jadi ya pengen mengharumkan nama baik Budi Satria itu Indonesia, Provinsi Bengkulu. Pencak silat jangan sampai mati di negeri sendiri. Luar biasa ini kan. Memang pencak silat ini asli bela diri dari Indonesia yang harus kita lestarikan. Nah, selanjutnya ini saya mau penasaran nih, prestasi apa saja yang sudah mereka raih sejauh ini, ataupun kejuaraan-kejuaraan apa aja, event apa aja yang sudah diikuti. Kita mulai dulu. Ini dari event-event mana aja ini sudah? Pernah mengikuti Poprov Mas di tahun 2019 dan O2SN. Pas masih SMP Mas. Ini? Baru mengikuti ajang Popka 2012. Baru mengikuti ajang Popka di tahun 2019. Popka juga ini. Seleksi tingkat daerah Mas. Tingkat daerah tahun 2018 kalau salah. Sudah ke Jurda ya? Sudah juga pernah ikut seleksi daerah. Popka, Popda sama ODSN. Ini lebih banyak lagi, sudah banyak pengalamannya ya. Nah, ini langsung saja, ini prestasi yang paling cukup membanggakan dari diri kalian mungkin. Semuanya bangga. Enggak ya? Ini gimana hasilnya sejauh ini? Apa kita pernah dapat juara kah atau pengalaman kah? Dapat pengalaman. Nanti kedepannya seperti apa nih kalau ada kejuaraan lain? Bakal ditingkatkan. Sama Mas, sama juga ya ingin lebih meningkatkan prestasi lagi, menjadi seorang atlet. Ini kedepannya Sama juga. jadi atlet. Jadi atlet yang berprestasi. Kamu juga ya? Sama. Atlet. Ya. Iya. Ini Sama juga Kak, untuk menjadi atlet dan menambah pengalaman Kak. pengalaman. Nah, luar biasa ini pemirsa, walaupun di usia remaja mereka sudah banyak sekali keinginan dan juga harapan ke depannya untuk mengharumkan khususnya nama Provinsi Bengkulu dan juga perguruan Budi Satria di kancah nasional dan bahkan internasional. Kita harapkan bersama-sama nanti ke depannya ini pencak silat ini dapat memberikan sumbangsi ataupun juga dapat mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Nah, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Lensa Rafflesia.
Setelah mewabahnya COVID-19 di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu, seluruh aspek kehidupan terkena dampaknya, tak terkecuali bidang olahraga. Seluruh aktivitas yang mengumpulkan massa dihentikan sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Secara perlahan atau sekitar 3 bulan dihentikan, pada pertengahan bulan Juni 2020, pemerintah mulai memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk beraktivitas, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah pemirsa Lensa Rafflesia, sejauh ini perguruan pencak silat Budi Satria Kota Bengkulu sudah banyak sekali menghasilkan prestasi dari anggota-anggotanya yang sudah banyak mengikuti kejuaraan baik di daerah, nasional, bahkan internasional. Dan pertanyaannya adalah selama COVID-19 ini bagaimana mereka melakukan latihan? Nah, biasanya rutin dilakukan pada setiap 2 minggu sekali, Jumat dan juga Minggu. Banyak sekali hambatan yang mereka lalui khususnya bagi para wali murid dari anggota perguruan pencak silat ini, di mana masih ragu untuk mengantarkan anak mereka mengikuti pelatihan yang rutin digelar ini. Karena banyak sekali kekhawatiran khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Selengkapnya mungkin akan kita langsung saja melihat cuplikan dari wawancaranya berikut ini. Yang sekarang ini yang kami hadapi itu kendala di masa pandemik ini, ya terutama dari wali murid. Orang-orang tua murid ini masih banyak belum mengizinkan anak-anaknya mereka untuk latihan. Nah, kita kalau porsi latihan ada nggak perubahan? Kalau untuk porsi latihan ya nggak ada perubahan, ya tetap pada ininya masalah fisik, teknik segala macamnya itu tetap. Kalau untuk porsi latihannya dan hari-hari dan jam latihan juga tetap. Nah terus latihan yang porsi untuk atlet ini dia harus terprogram. Nah misalkan minggu pertama itu di fisik, khusus penggenjotan fisik. Nah, terus yang minggu keduanya tuh khusus untuk teknik penguasaan arena, teknik penyerangan segala macamnya. Nah, cuman kendalanya tuh itu nggak seluruhnya anak-anak yang nggak diizinkan sama orang tuanya, itu sebagian. Yang bagi orang tuanya masih ketakutan masalah COVID ini, ya itu yang orang tuanya yang nggak mengizinkan. Nah, sebagian orang tua juga yang berpikirnya ke depan, ya terus yang COVID ini kan bisa ininya kan dengan olahraga, dengan pergantian ion tubuh kita di dalam tubuh itu bisa untuk mengalahkan COVID. Pada masa adaptasi menuju new normal, perguruan silat Budi Satria memberikan menu latihan sesuai program yang telah ditetapkan baik untuk latihan fisik maupun teknik serta latihan lainnya. Jika dibanding perguruan silat lainnya, perkembangan perguruan silat Budi Satria sangat lamban karena hingga saat ini hanya memiliki 2 cabang perguruan atau pengurus, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pelatih silat cabang Bengkulu Utara, Bejes, mengatakan pasca pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk beraktivitas atau adaptasi menuju normal, perguruan silat Budi Satria kembali berlatih seperti biasa pada hari Jumat dan Minggu. Namun atlet yang mengikuti latihan juga masih sangat minim karena terkendala izin dari orang tua. Meski demikian, kami menurutkan keinginan pelatih untuk terus memberikan semangat terhadap para atletnya, terutama dalam pembentukan karakter. Kami berdiri di sana mulai tahun 2018. Karena dulu memang sempat berdiri di sekitaran tahun 2015, namun sempat vakum karena saya ada kerja di luar kota. Jadi sempat vakum. Namun 2018 kami mulai aktif kembali dan mulai merekrut adik-adik yang harapannya ke depannya bisa menjadi atlet yang berprestasi, bisa mengharumkan nama daerah, nama provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional dan mancanegara. Namun kami itu masih sebatas harapan karena kami baru saja bisa mencapai sebatas provinsi. Dan suka duka yang kami hadapi di lapangan, terutama saya selaku pelatih, mungkin hampir sama dengan cabang atau sektor yang lain, terutama di era sekarang kita mungkin tidak bisa membawa metode pembelajaran seperti zaman-zaman dulu atau
keras sifatnya. Karena sekarang kita sudah menyesuaikan dengan program sistem pendidikan yang ada di sekolah khususnya. Dan untuk beberapa bulan ini kami juga sempat vakum karena kita tahu sendiri dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak wali murid yang kurang menyetujui anaknya latihan, jadi kami liburkan untuk sementara. Namun ini beberapa minggu ini kami sudah mulai aktif kembali. Harapannya ke depan kami bisa mencetak atlet-atlet berprestasi seperti yang saya ucapkan pertama tadi. Dan yang paling utama sebelum berprestasi itu adalah pembentukan karakter. Itu yang paling utama di kami. Mungkin kami kalau untuk prestasi itu nomor 11 kata kita orang Bengkulu. Tapi yang paling terpenting itu adalah pembentukan karakter, etika, sehingga anak-anak yang latihan dengan kami bisa menjadi anak-anak yang bermartabat. Bukan hanya jago bertengkar, bukan hanya hebat di arena, namun yang paling penting yaitu adalah adab dan akhlak. Karena seperti yang kita tahu, kalau kesinambungannya dengan agama, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Jadi itu yang sangat kami tanamkan pertama kali. Perguruan Budi Suci saat ini telah berhasil mengorbitkan para atlet untuk PPLP, Perwil bahkan ke Jurnas. Selain olahraga dan prestasi, beberapa nilai positif yang diperoleh dalam olahraga bela diri pencaksilat yakni kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan jiwa kesatria, serta disiplin dan keulatan yang lebih tinggi. Pemirsa, sempat vakum di tahun 2000-an dan kembali aktif pada saat ini banyak sekali rintangan yang telah dilalui perguruan Budi Satria yang didirikan oleh Muhammad Guntur atau biasa dipanggil dengan Abi. Dengan banyaknya rintangan dan juga hambatan yang telah mereka lalui, sebanding dengan prestasi yang sudah mereka hasilkan hingga saat ini. Semoga semangat mereka untuk mengharumkan nama Provinsi Bengkulu dapat terwujud dan tentunya dapat menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam menggapai sesuatu. Akhirnya saya Juni Effendi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Lensa Rafflesia hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.